Halo guys, kami lagi berada di Museum Nasional. Tunggu kita review-review yang lainnya guys ya. Cekidot. Semai, menu menabur benih, menu kehidupan, gerakan budaya, pangan lokal Nusantara berakar pada kesadaran bahkan pangan adalah bahasa paling purba antara manusia dan alam. Dari sini, dari tanah kering tumbuh sorghum, jali-jali, jewawut, sawah melahirkan padi, rawa dan pesisir memberi sagu dan sukun, hutan dan gunung menumbuhkan umbi, talas dan pisang. Setiap bentang alam Nusantara melahirkan sumber pangan yang khas, hasil adaptasi manusia terhadap bumi, air, dan musim yang membentuknya. Baik teman-teman, di sini ada rempah-rempah dari Indonesia. Ada dari kayu manis, bawang putih, kapulaga, bawang merah, pandan wangi, dan akar paksa bumi. Jadi guys, di sini tuh ada Bajuran Minangkabau. Jadi kepemimpinan. Jadi di sini tuh menceritakan tentang kepemimpinan adat Minangkabau itu bukan hanya tentang kekuasaan, tetapi juga tentang tanggung jawab agar hidup kaum itu tuh lebih baik. Jadi di sini tuh ada Arca Ganesha. Jadi dalam Hindu itu Arca Ganesha itu kayak dewa ilmu pengetahuan dan penyingkir rintangan. Jadi anaknya dewa yang bernama Siwa dan Parwati, dia itu digambarkan sebagai manusia yang berkepala gajah sambil membawa kapak dan tasbih dan mangkuk yang berisi ilmu pengetahuan yang akan dihisap oleh belalainya ini. Selanjutnya di sini ada Arca Nandiswara. Arca ini digambarkan mirip Dewa Siwa dengan dua tangan. Nama ini berasal dari Nandi atau kendaraan Siwa dan Iswara atau penguasa. Jadi di sini itu ada Arca Durga Mahisasura Mardini. Jadi dia ini kayak Durga Sakti Dewa Siwa yang dalam aspek Rorha. Jadi itu dia dengan berbekal banyak senjata dari para dewa, dia tuh berhasil mengalahkan raksasa kerbau dengan nama Mahisasura. Jadi itu dia dikenal dengan nama Mahisasura Mardini. Nah, sejak kolonial banyak benda budaya Indonesia yang telah mengalami banyak perjalanan sehingga terputus dari tanah asalnya. Nah, beberapa dari benda itu ada yang hilang, dijual hingga dijarah. Jadi, pokoknya itu dia tuh akhirnya itu dibawa keluar dari Indonesia. Lalu, Ritus Pulang menjelaskan bahwa pemulangan benda budaya bukan hanya memindahkan benda, tetapi juga mengembalikan makna, sejarah, dan identitas bangsa melalui kerjasama dan diplomasi. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa arca. Nah, jadi yang pertama itu ada Arca Relief Batu dari Jawa Timur. Yang kedua ada Arca Harihara, dia tuh juga dari Jawa Timur tapi dari abad ke-14 sampai ke-15. Nah, yang ketiga ada Arca Bodhisatwa. Dia juga dari Jawa Timur tapi dari abad ke-13. Nah, yang keempat ada Arca Tara. Dia dari Perunggu, dari Jawa Timur juga. Nah, yang kelima itu ada Arca Puspatara. Dia itu dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, dan dari abad ke-10 sampai ke-11 Masehi. Oke, selanjutnya di sini ada Arca Ganesha. Itu tuh dia dari Jawa Timur pada abad ke-13. Selanjutnya ada Arca Buddha Sakyamuni. Dia dari Jawa Timur juga. Lalu pada abad ke-14 sampai 15 Masehi. Selanjutnya yang ke-7 ada Kalembit. Dia dari Kalimantan pada awal abad ke-20. Yang ke-8 ada Tunggal Panaluan dari Sumatera Utara, dan yang terakhir ada Tameng Perang dari Asmat Papua pada awal abad ke-20. Selanjutnya ada pendar, lampu minyak figur Sri Tanjung. Lampu minyak dengan 4 secara kini menampilkan figur Sri Tanjung yang melambangkan kesetiaan, ketulusan, dan keteguhan hati. Figur Sri Tanjung digambarkan bersila di atas hewan mitologis, ikan besar mengenai struktur yang anggur. Lalu di sekitarnya dikelilingi ornamen dekoratif berupa salur, daun, dan flora yang memperkaya estetika lampu. Nah, yang pertama ini ada kubur Songkeplek.
kubur dari situs Songkeplek menunjukkan bahwa gua tidak hanya berfungsi sebagai penghunian, tetapi juga sebagai ruang pemakaman. Jasad dikubur langsung di dalam tanah, tanah gua, dalam posisi terlentang disertai bekal kubur berupa alat batu dan perhiasan dari cangkang kerang. Nah, selanjutnya ini ada yang kedua, ada kubur sekunder. Kubur sekunder ini dari situs Pelawangan mencerminkan praktik pemakaman masyarakat masa lalu yang syarat maknanya religius. Jenazah terlebih dahulu dibiarkan hingga tersisa tulang, lalu dikubur kembali secara khusus. Di dalam kubur ditemukan tulang manusia bersama bekal kubur seperti gerabah, perhiasan, dan alat tertentu yang menunjukkan kepercayaan pada kehidupan serta mati setelah mati serta penghormatan terhadap arwah leluhur. Jadi salah satu prasasti yang akan kita bahas itu adalah prasasti Siwagerha. Nah, awal mulanya prasasti Siwagerha ini itu ditulis dalam berbentuk puisi sehingga disebut juga dengan prasasti bersyair. Nah, awal mulanya prasasti Siwagerha ini tuh menyebut raja muda yang telah menang dan dikehendaki oleh seluruh kerajaan untuk menduduki di tanah Jawa. Nah, yaitu menganut agama Siwa yang memiliki sifat yang layak untuk menjadi seorang raja. Maka ia dinobatkan di Istana Medang yang terletak di Mamri Tepura. Jadi selanjutnya di sini tuh ada alat kerang. Jadi cengkareng kerang merupakan alat alternatif bahan yang digunakan manusia sebagai alat untuk penusuk, memotong, menyayat, menyerut hingga menggosok. Terus biasanya cangkang ini hidup di air, laut, dan payau. Pada umumnya alat cangkang kerang berbentuk dasar bulan sabit yang ujungnya itu runcing. Selanjutnya di sini ada Gajah Purba Sarkil Flores. Nah, dia itu ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, sekitar 800 sampai 60.000 tahun yang lalu. Sabar tuh, belum perlu Ali ngomong apaan. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Dan kita kemana ya, Kal? Kemana kek? Udah gede. Selanjutnya ada minyak mana? Kenapanya? Mantap banget guys sekarang. Jadi ini ruangan apa? itu ruangan yang mempatung Kertolo nih, ini Kertolo namanya. Bima. Patung ya. Ini Bima guys, ini Bima. Ini gap. Antar apalan gue gila. Ya, selanjutnya di sini. Udah belum? Mohon penghuni sebentar. Pulang, cepat. Ini baca-baca aja nih.